Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu Kahira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu ke arah mana? Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Polisi keluar. Polisi keluar dari desa. Karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Oh, dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Dengar, Aning, suara lonceng siluman itu terdengar di kejauhan, Aning. Lebih baik aku mati diterkam lonceng itu daripada aku menerima penghinaan seperti ini. Yang mana yang harus aku tolong? Aning atau bayinya ini? Ikutilah episode ke-6, Lonceng di Tengah Malam. Lonceng di Tengah Malam. Lonceng di Tengah Malam. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-21 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Batara, Anna Sambayon sebagai Mak Rompang, Yvonne Rose sebagai Wulandari, Cika sebagai Aning, Abi sebagai Kirambat, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas.
Pada kisah yang lalu diceritakan, Wulandari akhirnya terperangkap di dalam penjara istana Nyai Kemuntung. Gadis itu belum tahu harus berbuat apa. Setiap orang sementara Nyesepi dan Kim tetap harap-harap cemas menunggu hasil yang diperoleh Wulandari. Di tempat lain, di sebuah hutan yang angker, penghuni hutan yang bernama Muk asmara terhadap Batara walau dia baru sekali berjumpa dengan pemuda itu. Lama betul aku harus menunggu di dalam kamar ini, sehingga aku tidak tahu harus berbuat apa. Lama menungguku, Tamu Agung? Lama juga. Sebaiknya aku simpan tusuk konde ini, supaya tidak dimintanya. Apakah aku sedang berhadapan dengan Kanjeng Ratu? Memang, tidak salah. Akulah Kanjeng Ratu Nyai Kemuntung, yang berkuasa dan bersinggasana di istana Karangbolong ini. Kalau begitu maafkan aku, karena aku tidak tahu. Oh, tidak apa-apa. Ketidaktahuanmu itu masih wajar. Karena kau datang kemari dengan sopan, dan kau datang kemari sebagai tamu agungku. Tamu agung? Aku tamu agung Kanjeng Ratu Nyai Kemuntung? Iya. Kenapa terkejut? Seisi istana sudah membicarakanmu. Seluruh istana sudah tahu kedatanganmu. Seluruh isi istana kagum pada kegagahanmu. Bukankah itu pertanda tamu agung yang datang? Terima kasih. Ratu ini tampaknya masih muda dan agak genit. Aku tidak yakin kalau dia adalah ratu yang jahat. Mari kita duduk di sini. Terima kasih. Jangan di sana. Mari duduk di sini. Derajat kita sama tinggi, sehingga kita duduk pun di tempat yang sama tinggi. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Nah, ceritakanlah, apa tujuan tamu agungku ini datang berkunjung? Celaka. Aku tidak punya tujuan datang kemari, kecuali hanya ingin tahu bagaimana sebuah istana kerajaan siluman. Bicaralah, tidak usah malu-malu. Aku hanya ingin melihat-lihat istana ini. Hanya itu? Ya, hanya itu. Dan aku berterima kasih karena aku disambut demikian ramah di istana ini. Kalau begitu baiklah, akan aku panggilkan Dayangku menemanimu berkeliling istana. Dayang, hamba Kanjeng Ratu, antarkan tamuku ini berkeliling istana. Bawa dia ke taman-taman istana. Buat dia supaya senang selama berada di istana ini. Hamba Kanjeng Ratu, pergilah dengan Dayangku, tamu agungku. Terima kasih Kanjeng Ratu. Ini lubang apa, Ki? Itu lubang ke bawah tanah. Akan aku coba masuk ke dalam lubang ini. Jangan anak cantik. Nanti kau terperangkap di dalam sana. Aku akan bersembunyi dari mereka. Percuma. Kemanapun kau pergi, mereka pasti tahu. Karena ini tempat mereka. Tapi aku ingin tahu, lubang apa ini? Kau akan menemukan tempat yang mengerikan di bawah sana. Jangan, percuma. Jangan kau lakukan. Aku ingin tahu, Kek. Terserahmu lah. Tapi anak muda memang selalu ingin tahu. Aku harus turun ke dalam lubang ini. Nah, ternyata lubang ini lebih besar bila dibandingkan lorong yang aku lalui tadi. Kalau kau injak kakimu ke sebelah kiri, maka kau akan menemukan tangga batu di sana. Iya ya. Terima kasih, Kek.
Makin ke dalam aku turun, makin lega lubang ini. Wulandari sudah sampai di sebuah ruangan yang terkesan pengap, karena di setiap sudut ruangan itu mengepul asap kemenyan. Sedangkan di setiap dinding ruangan itu terpampang lukisan seorang wanita yang sangat cantik. Lama Wulandari memandang lukisan itu, sehingga dia berdecak kagum. Namun ketika Wulandari memalingkan mukanya ke sebelah kanan, maka di sana tampak sebuah tempat tidur yang sudah usang. Di atas tempat tidur itu terbaring sesosok mayat seorang wanita. Namun wajah dan tubuh mayat itu tidak pernah rusak. Sedangkan di tempat tidur yang lain, ada pula sebuah mayat laki-laki. Mayat itu pun tidak rusak, sehingga keduanya bagai orang tidur saja layaknya. Dengan keberanian yang luar biasa, Wulandari mendekati mayat wanita itu. Wajah mayat itu persis seperti wajah lukisan wanita yang terpampang di dinding ruangan. Lalu dengan tidak merasa takut sedikit pun, Wulandari membetulkan rambut mayat yang terurai kusut itu. Dia sisir rambut itu dengan jari-jari tangannya. Lalu dia letakkan di samping kepala mayat. Dan tidak lama kemudian, dia kepang dua rambut itu, sehingga Wulandari tersenyum ketika melihat hasil pekerjaannya. Namun ketika dia angkat jari-jari tangannya dari rambut mayat itu, maka terkejutlah Wulandari, karena jari-jari tangannya penuh dengan darah. Darah dari rambut mayat yang cantik itu. Oh, darah. Dari rambut itu keluar darah. Oh, apakah mayat laki-laki itu juga rambutnya mengeluarkan darah? Oh, rambut laki-laki ini bergerak bagaikan ular. Mayat ini menyeringai ke arahku. Kenapa mayat-mayat ini ada di sini? Bukankah seharusnya mayat-mayat ini diurus dengan baik? Burung gagak. Dari mana datangnya burung gagak ini? Tadi burung ini tidak ada. Mata burung itu menakutkan. Dia selalu mengawasi aku. Kenapa kau selalu mengawasi aku? Sebaiknya aku naik kembali ke atas. Tempat ini memang lebih mengerikan daripada penjara yang ada di atas itu. Aku melihat bayangan hitam duduk di tangga itu. Kini bayangan hitam itu menghilang. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apa yang kau lihat di bawah sana, nak? Dua mayat yang terbujur di dua tempat tidur. Yang satu mayat laki-laki dan yang satu mayat perempuan, kan? Kakek tahu? Ya, tahu. Dan kedua mayat itu sebenarnya masih hidup di istana ini. Masih hidup? Betul. Yang laki-laki adalah budak di istana ini. Sedangkan yang perempuan
adalah Nyai Kemuntung. Oh, jadi Kalau saja mayat itu dapat dibawa kembali ke dunia kita, dunia alam manusia, maka habislah istana ini. Tentramlah penduduk Karangbolong, karena pangkal bencana itu terletak pada kedua mayat yang kau lihat di bawah tadi. Tapi sayang, orang-orang di dunia kita tidak pernah tahu kejadian ini. Sedangkan kita tidak punya daya sama sekali. bagaimana kalau aku bawa mayat itu ke dunia ramai? Tapi aku juga tidak tahu bagaimana cara membawanya. Sayang. Kalau saja Nyi Guru ada di sini, tentu beliau akan bisa memecahkan persoalan ini. Kata orang, keduanya dulu pernah dipengaruhi oleh kekuatan yang sangat jahat, sehingga keduanya menjadi seperti itu. Sukma mereka menjadi ratu dan budak, sedangkan jasad mereka ditawan seperti itu. Kekuatan apa yang menawan mereka kini, Ki? Entahlah, aku sendiri tidak tahu. Tapi itu sudah berlangsung kira-kira 200 tahun yang lalu. Oh, cukup lama ya? Iya, cukup lama. Dan kakek, kenapa sampai kemari? Ya, sebenarnya aku menyesal sampai kemari, nak. Karena bukan atas keinginanku untuk sampai kemari. Entah kenapa, tiba-tiba suatu hari ada orang yang mengajakku kemari. Siapa orang itu, Kek? Ya, panjang ceritanya. Begini. Kemana nih? Mau pulang? Boleh diantar? Apa Akang tidak keberatan? Kenapa harus keberatan? Dan lagi, anak gadis tidak baik jalan sendiri di tengah malam begini. Di tepi pantai Karangbolong sekarang agak angker. Akang jangan menakut-nakuti saya. Saya bicara sungguh-sungguh. Sayang kan kalau gadis cantik kamu dapat bahaya di tengah jalan. Terima kasih kalau Akang tidak keberatan. Ayo saya antar. Ya. Nah, kita sudah mendekati pantai Karangbolong. Hati-hati, nanti kamu terpleset. Iya, ya. Aneh, kenapa dia berjalan ke atas Karangbolong itu? Di mana rumahmu, Dek? Di balik bukit ini. Hah? Di balik bukit ini? Iya. Bukankah jalan ke balik bukit ini tidak ada? Ada. Ikut saja saya. Iya. Ada tangga menuju ke atas Karangbolong ini. Tapi sejak kapan orang membuat tangga ini? Nah, itu rumah saya. Lampunya kelihatan berkelip-kelip dari sini. Tapi bukankah di bawah itu biasanya laut? Bukan, itu rumah penduduk. Salah satu dari rumah itu adalah rumah saya. Iya juga ya. Itu bukan laut, tapi sebuah perkampungan. Tapi sejak kapan ada kampung di bawah sana? Ayo, Kang, kita turun ke sana. Ada tangganya? Ada. Nah, ini tangganya. Iya ya, ada tangganya. Yuk turun. Iya. Aduh. Mengerikan juga cerita Aki ya. Ya, begitulah kisahnya, nak. Pemuda dalam cerita tadi itu siapa, Ki? Itu adalah aku sendiri. Jadi, Aki jatuh ke dalam jurang itu? Ya, tubuhku menghantam batu-batu karang di bawah sana. Jadi, Aki sudah mati? Entahlah,
Tapi nyatanya aku sekarang berada di sini bersamamu. Kejadian itu sudah berlangsung 100 tahun yang lalu. Lama juga ya, Ki? Ya, memang lama. Walau bagiku, kejadian itu baru kemarin saja rasanya. Kenapa begitu, Ki? Ya, memang begitu. Contohnya kamu sekarang ini. Kamu sudah berapa lama sampai ke kerajaan ini, nak? Baru 1 hari, Ki. Itu perasaanmu saja. Padahal pada dunia kita, mungkin kamu sudah sebulan meninggalkan rumah. Hanya yang aku sesalkan, orang-orang di dunia sana menganggap aku bunuh diri. Hari siang, Aning. Aku harus ke pasar dulu. Apa yang akan Bapak beli di pasar? Entahlah, Aning. Aku juga tidak tahu. Uangku cuma sebegini ini. Apa yang bisa dibeli dengan uang sebegitu? Ya, kalau tidak dapat apa-apa. Aku hanya ingin melihat-lihat keramaian pasar saja. Bukankah hari ini hari pasar? Sayang ya, kita tidak punya uang yang berlebih. Kau mau apa, Aning? Aku ingin punya kemben yang lebih bagus dari ini, Pak. Ya, nantilah. Kalau aku dapat rezeki ya. Nah, aku pergi dulu. Jaga anakmu baik-baik ya. Iya. Gusti, kenapa hidupku ini tidak pernah berubah dari dulu? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Perjalanan yang sedang digelar di sebuah tanah lapang. Dia berjalan di bawah pohon-pohon yang rindang. Sementara anaknya Aning memandang laki-laki setengah baya itu dengan pandangan yang Nah, saudara pendengar yang berbahagia, bagaimanakah kisah ini selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, episode ke-6, Lonceng di Tengah Malam. Lonceng di Tengah Malam. Lonceng di Tengah Malam. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.